Siapa yang tak kenal Catherine Wilson? Ia model sekaligus pemain film dengan panggilan Keket telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Ida Mase yang telah ia jalani sejak tahun 2022 lalu di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Sidang perdana perceraian Keket terhadap Ida Mase pun telah berhasil digelar kemarin. Namun, oleh karena keduanya tidak nampak hadir, sidang yang beragendakan mediasi tersebut pun resmi ditunda pada pekan depan. Hadir mewakili sang klien, pihak kuasa hukum Keket pun turut mengungkap alasan atas ketidakhadiran kliennya di sidang perdana. Lantas, apa saja yang dimasukkan Keket dalam surat gugatannya itu? Dalam gugatan itu jujur saya katakan, saya juga tidak mau membentangkan secara keseluruhan. Ada etika profesi di sini kan. Sedangkan pengadilan agama ini tertutup untuk umum. Jadi kalau saya membeberkan isi peristiwa konstruksi hukum gugatannya itu ya mungkin agak mohon maaf ya. Saya kayaknya belum masuk ke posisi itu. Mungkin bisa nanti ditanyakan kepada Ibu Catherine langsung nanti pada saat sidang kedua. Dia akan beberkan. Jujur saya katakan sebelum terjadi pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kota Depok ini, saya sudah bertanya kepada klien saya, peristiwa hukumnya adalah satu, bahwa sudah tidak ada kesepakatan. Dua, tidak ada anak. Ketiga, dan juga tidak ada harta gono gini selama masa perkawinan itu. Jadi tidak ada yang perlu dipertengkarkan. Jadi pure gugatan Ibu Catherine ini hanya sebatas mau bercerai secara baik-baik. Untuk masalah nafkah, saya rasa itu menjadi hak istri ya. Hak Ida yang disampaikan dan mut'ah itu kan menjadi hak istri. Tetapi untuk secara nominal, saya rasa saya tidak ada kewenangan untuk berbicara di depan khalayak publik ya. Itu menjadi pribadi ya klien kami. Mbak Catherine hari ini tidak hadir karena ada kegiatan. Jadi ya dia sudah sampaikan ke kita bahwa tadinya emang rencananya akan hadir ke sini untuk menghadiri sidang pertama, namun ada kegiatan yang nggak bisa dibatalin. Jadi akhirnya ya udah, nanti diharapkan di sidang kedua kan ada mediasi nih. Jadi Bu Catherine juga mengharapkan bahwa Pak Idam nanti hadir, bisa bertemu. Nah disitulah harapannya biar bisa ketemunya. Jadi hari ini tidak bisa dulu. Kalau masalah komunikasi antara penggugat dan tergugat, saya sampaikan ini masih keadaan dalam normal, keterikatan suami istri masih berlangsung. Artinya tidak putus hubungan antara penggugat dan tergugat. Masih saling bertanya, masih sering menanya sehat atau tidak. Komunikasinya masih tidak pasif ya, tapi aktif dua-duanya. Saling bertanya. Kalau keinginan dari klien saya sebagai penggugat, dia hanya menyampaikan karena perkara ini sudah berkali-kali diajukan ya. Pertama diajukan di Jakarta Selatan. Endingnya perkara ini tidak selesai dengan baik, gugur. Terus kemudian diajukan lagi di Kota Depok ini. Tujuan utamanya ada 2 poin yang disampaikan kepada saya. 1, mau berpisah secara baik-baik. 2, tidak menimbulkan silang pendapat antar penggugat dan tergugat. Ketiga, bahwa rumah tangga ini sudah keadaannya tidak mungkin dipertahankan menurut Ibu Catherine sebagai penggugat. Karena sudah terpisah rumah, terpisah pulau ya, terpaut jarak juga. Nah dia bersikap ya sudahlah kita bercerai aja secara baik-baik. Artinya memenuhi standar dari hukum agama maupun hukum negara yang dicari oleh Bu Catherine. Diketahui sebelum gugatannya masuk ke Pengadilan Agama Depok, ternyata Keket sudah lebih dulu digugat cerai oleh Ida Mase. Namun gugatan itu gugur. Tentu dengan adanya hal tersebut, Keket yang merasa sudah tidak sehati dengan sang suami langsung mengajukan gugatan balasan ke Pengadilan Agama Depok untuk mengakhiri segala derita yang dialami olehnya. Lantas seperti apa curhat Keket tentang keretakan rumah tangganya itu? Benarkah mereka sudah pisah ranjang sejak awal menikah? Kalau namanya percekcokan dalam rumah tangga, tentunya ini kan jelas. Dengan tidak satu rumah dan sudah pisah, ranjang pisah rumah dan tidak tinggal dalam satu atap, itu sudah dipastikan
bahwa mereka sudah tidak ada keharmonisan sebagaimana yang diatur dan ada kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Rumah tangga itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, harmonis dalam membina rumah tangga. Kalau pisahnya sendiri sudah lebih kurang hampir setahun, lebih kurang gitu. Berarti dari awal pernikahan kan bertahun, Bang? Tidak, kalau pernikahannya kan memang 1 tahun. Ini perkiraan yang disampaikan ke saya itu kurang lebih, atau itu memang pertama Catherine ini kan lebih banyak tinggal di Jakarta dibanding tinggal di Sulawesi sana. Ya, kalau kembali kepada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, karena ini masih keterikatan status suami istri, sebetulnya satu kewajiban dari suami memberikan nafkah kepada istrinya itu jelas diatur dalam ketentuan hukum perkawinan kan, dalam undang-undang perkawinan. Ada kewajiban suami dan ada hak istri. Nah, ini kalau saya katakan apakah memberikan nafkah atau tidak, ini masih kerahasiaan dalam materi daripada substansi perkaranya. Kalau saya bocorkan ini, artinya saya sebagai profesi sebagai lawyer terlalu membuka peristiwa hukum antara mereka berdua. Jadi saya katakan kalau pertanyaannya apakah memberikan nafkah, ya kalau memberikan nafkah itu mungkin tetap memberikan nafkah, mungkin nilainya sedikit berkurang. Itu informasi dari klien saya. Oke, kalau untuk KDRT tidak ada ya, tapi kalau untuk rasa tanggung jawab memang tidak ada sama sekali. Jadi saya sebagai istri merasa saya tidak suami saya tidak tanggung jawab atas saya gitu. Di dalam perhubungan suami istri kan ada seharusnya suami bertanggung jawab ya, kasih nafkah lahir batin. Di sini tidak ada, dan ini terjadi sudah lama ya, sudah berbulan-bulan. Saya pikir nanti mungkin berubah, mungkin ada inisiatif baik dari pihak suami, tapi kok saya tunggu-tunggu tidak ada gitu. Dan saya kan juga daripada begini terus, lebih baik saya sendiri aja, jadi saya juga bisa fokus untuk kerja, untuk karir saya ke depannya. Benar, memang saya dan suami sebelum pernikahan memang membuat perjanjian pranikah. Itu terjadi jauh sebelum pernikahan ya. Jadi memang kita sama-sama menyetujui, kita sama-sama setuju dan ditandatangani. Itu juga buatnya tidak main-main, buatnya serius ya di mata hukum. Pakai notaris juga ya, notaris juga aku bikinnya pakai pengacara juga. Jadi memang dasar hukumnya ada gitu, dan suami juga menyetujui, saya juga menyetujui gitu, dan itu semua dilanggar sama suami saya. Jadinya ya saya berhak lah untuk menuntut hak-hak saya, dan saya pun juga nggak neko-neko kok. Saya juga nggak mau yang macem-macem lah, yang gono gini segala macam. Pokoknya saya hanya berharap, saya hanya meminta hak-hak kewajiban saya sebagai istri. Kalau saya lihat mungkin kalau suami tidak mampu, mungkin saya masih ngertiin ya, mungkin saya ya udahlah gitu. Tapi kan di sini suami saya mampu, tapi tidak memberikan hak-hak saya. Jadi ya ini masalahnya di sini gitu. Kecuali kan kalau ada pengecualian, mungkin suami saya lagi bangkrut, mungkin ada masalah pekerjaan, tidak bisa memberikan, mungkin saya masih bisa ngertiin ya, saya bisa ngertiin sebagai istri ya. Tapi di sini tidak, suami saya berkecukupan, dia juga semuanya lancar, pekerjaannya bagus semuanya gitu. Malah sempat berpergian kemana, berarti kan bukannya tidak ada. Tapi kalau dibilang apa ya, kadang-kadang kayak anak kecil juga, suka ngambek-ngambek gitu. Terus ya komunikasi ya nggak terlalu lancar sih. Susah untuk komunikasi, susah. Makanya saya memutuskan untuk sudahlah, kayaknya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu, sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Namanya rumah tangga, semua orang pasti pengen hidup rumah tangganya baik-baik aja. Kalau bisa diperbaiki kenapa enggak? Kalau masih bisa bertahan kenapa enggak? Tapi saat ini di titik ini saya sudah tidak tahan, dan nggak kooperatif juga gitu. Suami saya tidak ada kooperatifnya sama sekali, susah diajak bicara. Jadinya ya mau gimana, nggak bisa dipertahankan lagi. Saya juga pengen bahagia gitu. Jadi kayaknya kalau disakitin kayak gini terus saya nggak sanggup.